Halo bosku, apa kabar? Oke, terima kasih lo udah kembali tune in di siaran Coach Dwi Channel. Siaran gue kali ini ingin sharing tentang satu permasalahan dalam pertemanan, di mana ada 5 tipe teman yang enggak banget dan sebaiknya kita waspadai. Oke, mari kita bahas satu persatu tipe yang gue maksud itu. Tipe pertama adalah tipe lo ada, gue ada. Lo nggak ada, gue ngilang. Ada nggak lo punya temen kayak gitu? Ya, ini adalah tipe orang yang cuma perlu lo kalau dia butuh sesuatu. Tapi kalau dia udah nggak butuh lagi, lo dilenyapkan. Atau bisa juga lo adalah orang yang dianggap bisa memenuhi kebutuhan dia, sehingga selama lo bisa memenuhi kebutuhannya, maka lo jadi temen dia. Ini adalah tipe temen yang gak bagus. Dan bisa jadi lo punya temen kayak gitu, karena gue juga punya. Gini loh, dalam pertemanan itu harus ada unsur take and give. Jadi bukan take aja atau give aja. Ini nggak balance. Karena dalam artian take, menerima, bukan berarti kita menerima suatu barang, duit, atau kita give, memberikan uang, barang gitu. Enggak juga seperti itu. Dan juga nggak harus seimbang. Bisa jadi memang kita lebih punya kesempatan untuk memberi lebih gitu. Atau teman kita punya kesempatan lebih banyak untuk memberi. Ini kan bukan berarti kita memanfaatkan itu, enggak, tapi memang kesempatannya. Meski pada prinsipnya kita ingin sharing itu benar-benar equal satu dengan yang lainnya. Oke? Akhirnya meski yang salah satunya lebih banyak atau yang salah satu lebih sedikit, itu akan ikhlas. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat satu bentuk menerima dan memberi dalam hal yang lain. Misal, lo peduli sama dia, lo sayang sama temen lo, atau sebaliknya, lo juga sanggup berempati sama temen lo ada ketika dia butuh lo. Nah, ini adalah teman yang baik. Beda dengan temen kalau dia butuh, dia datang ke lo, kalau enggak dia ngilang. Oke, kalau terlanjur ada temen kayak gitu, gimana? Kalau gue lebih memilih memaafkan orang-orang yang seperti ini, memaklumkan, tapi untuk waktu yang akan datang, gue nggak ingin lagi berurusan dengan mereka terlalu jauh. Cukup just say hello, atau just friend, gitu loh. Cuman temen, ya hai, gitu. Nggak lebih dari itu. Oke, itu tipe yang pertama. Sekarang temen gak banget tipe kedua. Itu adalah dikit-dikit pinjem tapi gak pernah balik. Nah, ini temen yang cukup semau gue nih, karena dia sepertinya gak bisa bedain embe sama kuda. Pinjam, ya, kalau akadnya pinjam, maka kelanjutannya adalah mengembalikan. Beda dengan minta. Kalau minta dikasih alhamdulillah, nggak dikasih jangan marah. Ini untuk teman-teman yang dikit-dikit pinjem ini, biasanya adalah mereka yang menggampangkan sesuatu. Artinya dia menganggap orang atau temen yang ngasih pinjam dia sesuatu, itu dianggapnya temennya itu sudah memberikannya atau ngasih ke dia gitu. Ini kan salah kaprah. Beda kalau temennya itu bilang, ini buat lo aja. Nah, itu lain cerita. Jadi, untuk tipe temen yang dikit-dikit pinjem ini, memang harus kita waspadai. Dan perlu kita sikapi dengan teliti. Karena bisa jadi ini adalah orang yang memang benar butuh, atau memang tuman dalam hal meminjam. Lalu gimana menyikapinya? Ini kalau versi gue. Misal, ada temen nih, dia pinjem uang nominalnya sekian. Kalau gue rasa gue sanggup untuk memenuhinya, maka gue penuhi, kasih semuanya. Tapi kalau sanggupnya adalah setengah, ya kasih setengahnya dengan akad
Ini buat lo, mudah-mudahan bisa membantu selesaiin masalah lo. Kenapa itu harus dilakukan? Kalau teman kita itu adalah orang yang mentalitasnya teruji, maka dia akan sungkan untuk pinjam lagi sama lo. Kenapa? Ya dia takut ntar kalau pinjam dikasih, gak enak. Nah ini adalah orang yang punya mentalitas baik gitu. Tapi kalau ternyata setelah lokasi pertama besoknya datang lagi dengan judul yang sama, pinjam lagi, apalagi untuk permasalahan-permasalahan yang gak terlalu penting sehingga harus meminjam, nah ini lo wajib nolak, atau ya dengan bahasa yang bijaksana mengelak atau menolak untuk memberikan pinjaman kepada dia. Karena tipe orang seperti ini cukup banyak di sekitar kita. Yang penting bukan kita yang seperti itu. Kenapa? Karena bukan uang aja. Banyak kan teman-teman yang datang ke lo tiba-tiba, Div, gue lupa mandi dong. Lo ada baju ini nggak? Gue pinjam dulu baju lo. Bos, gue kalau masalah baju, celana dalam itu ibarat bini, nggak bisa dipinjemin. Nah karena dia benda, mendingan lo kasihin gitu. Jadi kalau misalnya dia pinjem baju gitu, udah nih buat lo aja. Gimana sih kalau dia diibaratkan bini gitu ya, terus bini lo dipinjem gitu, lucu gak sih? Atau lo mau pinjemin bini lo? Enggak kan? Nah udah, mendingan kalau karena dia benda, udah lo kasihin aja. Masa celana dalam dipakai sama teman lo terus lo pakai lagi? Nauzubillah. Enggak lah ya. Oke bosku, ini tipe yang kedua. Tipe teman ketiga yang enggak banget adalah enggak ada lo, enggak rame. Karena lo asik buat dijadiin bahan celaan. Waduh, ini adalah tipe temen yang jahat. Ada nggak yang kayak gini? Mungkin lo punya temen yang kayak gitu. Gue juga punya. Ini adalah biasanya orang yang punya status ekonomi di atas rata-rata. Sehingga dengan kekayaannya itu dia beranggapan bahwa teman-teman akan manut dengan dia dan akan tertawa dengan leluconnya. Sebab orang-orang atau temen tipe seperti ini adalah biasanya suka ngebodor, suka ngelucu, tapi dengan mengorbankan temennya sendiri. Makanya gue bilang ini adalah tipe temen yang jahat. Dan ironisnya, karena si temen ini butuh duitnya orang si temen yang kaya ini, dia rela dirinya dilecehkan, dia rela dijadikan bahan celaan. Saran gue, punya harga diri lah bosku. Jangan lantaran uang yang gak seberapa, harga diri lo diinjak-injak. Harga diri itu adalah sesuatu yang paling mahal dari diri kita, yang gak boleh diinjak-injak oleh siapapun. Jadi kalau saran gue, jika ada teman yang seperti itu, lebih baik menghindar, lebih baik gak ada di lingkungan mereka. Itu lebih aman bagi kita, dan kita juga nggak bakal kekurangan lantaran nggak ada temen yang seperti itu. Meskipun dia kaya-kaya, lo percaya omongan gue. Selanjutnya adalah tipe keempat dari temen yang nggak banget yang kudu kita waspadai. Apa itu? Ia adalah tipe susah lihat temen seneng, tapi sebaliknya seneng lihat temen susah. Ini biasanya adalah temen rumpitor yang doyan jelek-jelekin orang. Ketika datang ke lo, dia akan memulai pembicaraan dengan menyampaikan kabar tentang orang lain, keburukan orang lain, bencana yang terjadi oleh orang lain, dan dia mentertawakannya. Ini adalah tipe teman yang nggak bagus.
bisa jadi orang seperti ini ada di sekitar kita. Hati-hati bos, karena tipe temen khianat seperti ini cepat atau lambat, bukan mustahil lo bakal jadi korban untuk dijelek-jelekin kepada orang lainnya. Kenapa? Ya temen-temennya sendiri aja dijelek-jelekin ke lo. Mungkin selagi lo punya gue ada, ya prinsip itu, dia mungkin masih manis-manis aja sama lo. Kenapa? Lo masih bisa memenuhi kesenangan dia, karena lo katakanlah tajir, sehingga bisa traktir dia. Lo gak bakal jelekin. Tapi begitu lo gak ada, siap-siap aja, lo bakal jadi omongan dia. Karena orang seperti ini ibarat acara televisi yang isinya adalah gosip. Asik kan? Menarik kan? Ngomongin orang gitu kan, selidikin orang gitu, pengen tahu dapur orang. Nah inilah tipenya nih. Jadi sebaiknya kita hindari, dan kalau perlu gak kenal dengan orang seperti ini. Last but not least, tipe kelima adalah tipe kriminal. Ini adalah temen yang doyan main seks bebas atau punya kelainan seksual. Bahkan orang-orang seperti ini juga punya kecenderungan gemar berjudi dan mengkonsumsi narkoba. Ini temen yang berbahaya karena dia sudah memasuki wilayah kriminal. Gimana nggak kriminal coba? Misalnya dia seks bebas dengan mengencani istri orang. Lo pengen ke bawah-bawah, keret-keret, tiba-tiba suaminya yang istrinya dikencani sama temen lo ini datang ke lo, menanyakan ke lo perihal temen lo. Ngapain gitu lo berteman sama yang kayak gini? Atau lo berteman dengan orang yang doyan mengkonsumsi narkoba. Bos, lo boleh percaya, mungkin lo juga udah tahu, banyak kejadian orang-orang yang keeret-eret masuk ke kantor polisi lantaran temennya kena grebek pakai narkoba dan lo ada di situ. Meski sehari dua hari, tetap aja begitu hasil tes urin lo mungkin dinyatakan lo bebas narkoba. Tapi bukan mustahil juga lo dipermasalahkan atau disudutkan dengan perkara-perkara yang lainnya. Udahlah, percaya omongan gue, nggak asik temen-temenan sama orang yang sudah punya kecenderungan kriminal. Karena seperti nasihat Nabi, kita tuh diwasiatkan untuk berteman dengan pedagang minyak harum, itu ibaratnya, sehingga kita pun bisa kecipratan harumnya. Tapi kalau kita berteman sama pandai besi, bisa jadi nanti kita kecipratan api yang mengenai pakaian kita nanti kebakar, atau bau asapnya yang bikin baju kita busuk. Ini kan satu sounding yang benar adanya, bahwa dalam berteman kita juga harus memilih dan memilah. Kenapa? Ya kita tanya aja sama diri kita masing-masing. Lu berteman itu tujuannya apa? Pengen nyusahin diri atau pengen punya kesenangan dan manfaat daripadanya? Tinggal pilih. Kalau pengen manfaat, carilah teman yang baik dan benar. Carilah teman yang gak bermasalah. Jangan teman-teman yang bisa bikin kita punya masalah lantaran masalah dia. Ngapain? Masalah aja udah banyak kok ditambah lagi dengan masalah orang lain. Gitu bosku. Jadi begitulah 5 tipe tipe teman yang gak banget dan perlu kita waspadai, bahkan hindarilah sejauh mungkin. Kenapa? Karena ini adalah tipe-tipe teman yang bakal merugikan kehidupan kita, baik kehidupan sosial maupun kehidupan bermasyarakat yang lebih luas lagi. Oke bosku, sekian dulu sharing gue
Mudah-mudahan siaran kali ini ada manfaatnya. Dan untuk tanya jawab atau komentar, wah gue seneng banget, lo tulis deh di bawah. Thank you bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Coach Dive.